Bagian 29. Arya memasukkan Alin ke dalam bathtub yang sudah terisi air dan disusul Arya kemudian. "Kamu ngapain, Mas?" tanya Alin yang sudah gusar. Arya hanya tersenyum menyeringai. "Satu kali lagi, janji." Selalu kata itu yang diucapkan Arya sejak semalam. "Kamu mau mengirimku ke rumah sakit ya, Mas?" ujar Alin cemberut. Suaminya itu sangat keterlaluan. Tidak ada pengertiannya sama sekali. "Aku cuma mau mandiin kamu." "Nggak mau aku bisa mandi sendiri." Alin berjalan tertatih, menahan rasa perih, membuat Arya tersenyum karena membuat Alin susah berjalan. "Jangan marah, nanti aku belikan salep," ujar Arya, tapi Alin yang kesal tidak mau menjawab. Setelah cahaya pagi mulai terang, Arya mengantar makanan ke kamarnya untuk Alin. Alin menyantap makanan dengan lahap, karena tenaganya yang sudah terkuras membuat badannya lemas dan lapar. Alin makan dalam diam. Alin bekerja terlalu keras semalaman. Arya menyodorkan salep pada Alin, tapi Alin tak mau menjawab karena masih kesal pada Arya. "Apa perlu aku oleskan?" "Tidak perlu, aku bisa sendiri." Mana mau Alin dibantu Arya. Yang ada, Arya malah meminta jatah lagi. Ini namanya balas dendam. Setelah sekian lama menunggu, Arya menuntaskan dahaga yang dahulu dia tahan sekaligus pada Alin. Melihat Arya memakai baju bebas membuat Alin jadi takut. Apakah Arya tidak bekerja hari ini? Berduaan dengan Arya dalam keadaan seperti ini sungguh menakutkan. Jika Arya merongrong meminta jatah pada Alin, yang ada Alin akan terbaring di rumah sakit. "Kamu gak kerja, Mas?" "Kerja? Kok pakai baju bebas?" "Aku mau ke rumah suci." Jantung Alin seketika berdenyut nyeri setiap mendengar nama itu. "Ngapain?" tanya Alin yang mulai curiga. Melihat reaksi Alin, Arya memegang kepala Alin, kemudian mencium keningnya. "Mau meluruskan segalanya, agar dia tidak lagi mengganggu rumah tangga kita. Setelah itu, aku langsung terjun ke lapangan, untuk melihat lahan yang nantinya akan dibangun anak cabang dari salah satu usaha yang aku lola." "Apa kamu sendirian menemui Suci?" Alin sangat khawatir saat Arya mengatakan akan pergi ke rumah Suci. Sejujurnya perasaan takut jika Arya akan berpaling dari Alin itu masih betah tinggal di pikiran Alin. Suci selalu berhasil membuat Alin gelisah. Mungkin Arya memang berusaha berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tapi bagaimana dengan Suci? Jika Suci terus merayu Arya, dan Arya kembali terbuai dengan pesona Suci, bagaimana? "Kenapa? Kamu masih mencurigai aku?" tanya Arya. Sejenak Alin diam saja tak menjawab. "Suci itu licik, Mas. Bagaimana kalau dia merayumu?" Salah. Suci itu lembut, selembut sutra, katamu. Tapi kalau menurutku lebih mirip lembut. Alin menatap Arya dengan sinis, mengingatkan Arya pada kata-katanya dulu. "Dasar wanita," batin Arya. "Aku pergi ke sana bersama Brian," ucap Arya, berharap bisa menenangkan hati Alin yang was-was. "Aku ikut," ujar Alin, yang isi kepalanya sudah mengada-ngada. "Kamu berjalan saja kesulitan, sayang. Bagaimana bisa ikut? Aku hanya sebentar ke rumah Suci. Itu pun bersama Brian. Setelah itu, aku langsung terjun ke lapangan. Kalau kamu ikut, bagaimana aku bisa bekerja?" Ujar Arya menolak. "Pokoknya aku mau ikut." "Sudah, kamu istirahat saja di rumah. Aku berangkat dulu." Arya mengecup kening Alin dan beranjak dari tempat tidur. Arya melangkah menuju pintu keluar. "Awas saja nanti malam minta jatah," ujar Alin dengan nada ketus saat Arya sudah menyentuh gagang pintu. Gertakan Alin berhasil menghentikan langkah Arya. "Nanti sore kita ke rumah Suci bareng. Sekarang aku bekerja dulu," ujar Arya yang hanya menoleh dan menghilang di balik pintu. "Dasar suami mesum, digertak itu aja langsung manut," gumam Alin. Alin sangat bosan berada di atas ranjang. Yang bisa dilakukan hanya berguling-guling dan memainkan handphonenya. Alin jadi teringat dengan masa lalunya bersama Iqbal dan Rani.
Iqbal lebih sering bersama dengan Rani sebagai macomblang sekaligus sobat nyamuk ketimbang bersama dengan Alin. Iqbal selalu meminta bantuan Rani tiap ingin bertemu dengan Alin. Sebab Abah selalu menghalang-halangi Alin untuk bertemu dengan Iqbal. Bukan tidak mungkin Iqbal menyimpan rasa pada Rani. Bagaimana cara menjodohkan mereka ya? Iqbal kan orangnya seperti itu. Allah gelap. Setelah melakukan peninjauan, Arya memutuskan untuk pulang. Pukul 2:02, Arya sampai di rumah dengan wajah yang letih. Arya memasuki kamar, melihat Alin yang masih terlelap sementara handphonenya masih menyala. Arya menghampiri Alin, melihat sekejap drama Korea di handphone Alin lalu memadamkannya. Arya membelai rambut Alin, memandangi wajah orang terkasihnya saat terlelap selalu memberi kedamaian untuk Arya. Maaf, ucap Arya dengan tulus saat mengingat kesalahan dan perlakuannya terhadap Alin dahulu. Karena kebodohannya, sampai detik ini Alin tidak bisa sepenuhnya percaya pada Arya. Walaupun Arya berusaha cukup keras, Alin tetap meragukannya. Arya beranjak dari tempat tidur kemudian memasuki kamar mandi. Arya mengguyur tubuh letihnya dengan air shower. Tubuh Arya terasa lebih segar dari sebelumnya. Setelah itu Arya naik ke tempat tidur, mencium kening Alin lalu ikut tidur memeluk Alin. Mencium jeruk leher Alin sebelum akhirnya benar-benar terlelap. Saat terjaga, Alin sudah melihat Arya berada di sampingnya memeluk Alin. Kapan Mas Arya pulang? Lirih Alin. Alin menggeser tubuhnya menghadap ke arah Arya yang posisinya menyamping. Alin memeluk erat-erat tubuh Arya seperti orang yang takut akan kehilangan. Wajah Alin bergumul di dada kekar Arya. Beberapa saat kemudian, dipandangnya wajah tampan Arya. Kepala Alin tergerak untuk mencium bibir Arya, dan Arya membalas ciuman itu. Alin terkejut memundurkan wajahnya, dan sejak kapan Arya bangun? Kenapa kamu selalu menggodaku di saat aku tidur? Gumam Arya dengan suara parau. Arya menarik Alin dan memeluknya lebih erat. Kapan kamu bangun, Mas? Saat juniorku bangun, aku ikut bangun. Arya mulai berulah. Mas, jangan sekarang. Kita kan mau ke rumah suci. Kalau aku tidak bisa jalan, bagaimana? Aku akan menggendongmu. Ucap Arya tidak peduli penolakan dari Alin. Rencana berkunjung ke rumah suci sore hari berubah jadi malam. Brian duduk di kursi kemudi, mengemudikan mobilnya dan Arya berada di sampingnya memandang wajah cantik Alin lewat spion mobil. Sementara Alin duduk di kursi penumpang memainkan ponsel. Tidak lama kemudian mereka sampai di halaman rumah suci. Mereka semua turun dari mobil. Mas, tunggu. Ucap Alin yang kesusahan berjalan. Arya ingin menggendong Alin tapi dia tidak mau. Brian geleng-geleng kepala saja berjalan mendahului sepasang suami istri yang sedang ribut karena sang istri susah berjalan. Brian membunyikan bel rumah suci. Dan dalam waktu 2 menit pintu itu terbuka. Maaf, cari siapa? Tanya Suci pada Brian, tapi Brian tak bergeming, tetap berdiri, tegap, penuh wibawa. Kemudian mata Suci mengarah kepada keributan kecil antara sepasang suami istri itu. Pemandangan yang membuat matanya perih. Tanpa Suci sadari, dan tanpa permisi, Brian memasuki rumah Suci. Ayo, sini aku gendong. Ujar Arya yang sudah mau menggendong Alin, tapi tangan Arya ditepis oleh Alin. Gak mau, malu mas, tuh lihat ada orang. Dagu Alin menunjuk 3 orang tetangga Suci yang sedang duduk di halaman rumah mereka. Jarak mereka tidak terlalu jauh dari Alin dan Arya berdiri. Mereka melihat ke arah sepasang suami istri itu. Mungkin mereka berpikir apa yang Alin dan Arya perdebatkan. Sayang, kamu itu merepotkan sekali sih. Jalan tidak bisa, disuruh diam tidak mau. Digendong juga tidak mau. Ucap Arya seolah gemas pada istrinya. Mau kamu bilang aku merepotkan? Yang bikin aku tidak bisa jalan itu siapa? Di sini kamu bilang aku merepotkan. Kamu tidak ingat bagaimana kamu ngerayu aku di atas ranjang sampai bikin aku tidak bisa jalan gini. Aku kabur, kamu juga kelimpungan. Arya mulai kesal dengan ocehan Alin yang merembet kemana-mana. Ya sudah, mau kamu sekarang di mana? Alin tersenyum melihat penampakan Suci di ambang pintu. Gendong aja lah, ucap Alin yang sengaja mengompori Suci. Kenapa tidak dari tadi? Ujar Arya yang sudah kesal. Kemudian Arya menggendong Alin tanpa mempedulikan tatapan Suci yang matanya sudah memicing. Ayo masuk. Ucap Arya melewati Suci sambil menggendong Alin.
Arya seperti sudah hafal seluk-beluk rumah Suci. Mas, kamu itu tidak sopan masuk rumah orang menyelonong aja. Tapi kamu suka kan? Iya, ucap Alin tersenyum penuh kemenangan. Arya mendudukkan Alin di atas sofa ruang tamu yang disusul oleh Arya dan Suci. Sementara Brian sudah standby sejak tadi. Mas Arya, kenapa kamu mau mereka berdua kemari? Tanya Suci to the point. Biar tidak jadi fitnah, jawab Alin. Dan tanpa basa-basi Brian menyalakan laptopnya dan memutar rekaman CCTV, kemudian mengarahkannya ke arah Suci. Suci terkejut menyaksikan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Suci memasuki hotel bersama dengan lelaki yang tidak dikenalnya. Air mata mulai lolos bercucuran dari mata Suci. Suci sangat malu pada Arya dan Brian, terutama pada Alin. Dengan angkuhnya dia datang menemui Alin dan membanggakan perzinahannya. Bahkan menyuruh Alin untuk meninggalkan Arya. Seandainya dia tahu bahwa lelaki yang bercinta dengannya bukanlah Arya, tentu Suci akan menutup rapat-rapat aib ini. Dan Suci tidak perlu semalu dan sehancur sekarang. Suci sangat jijik pada dirinya sendiri. Pelacur saja masih ada harganya. Tidur dengan laki-laki yang tidak dikenal masih dapat bayaran. Sedangkan Suci tidur dengan lelaki yang tak ia kenal, kemudian ditinggal seperti sampah. Apakah ini hukuman karena sudah mengganggu rumah tangga orang? Sekarang Suci sudah tidak punya muka lagi untuk berhadapan dengan mereka bertiga. Ini file yang berisi identitas pemuda yang bermalam denganmu di hotel. Semua tertera secara detail di dalam file ini. Kau bisa meminta pertanggungjawaban padanya. Tapi dia adalah sang Casanova sekaligus mahasiswa abadi. Entah kau mau apa tidak. Brian menyerahkan file tentang identitas pemuda yang bermalam dengan Suci, membuat Suci semakin malu dan kian terpuruk. Suci sangat jijik membayangkan kebercumbuannya yang katanya Brian dengan sang Casanova. Suci perawan dicabik-cabik oleh pria bekas puluhan atau ratusan wanita mungkin. Suci mendapatkan sisa menjijikan. Suci menangis terseduh-seduh hingga bahunya bergetar. Alin hanya menatapnya tak tega. Pikiran Alin pun melayang kemana-mana. Mungkin ini hukuman buatmu, Suci, karena berusaha menghancurkan rumah tangga orang. Aku sedikit kasihan padamu. Kesucianmu hilang direnggut orang tak dikenal. Bukan direnggut, tapi diserahkan sih. Walau bagaimanapun Suci juga pihak yang terluka. Karena cinta yang tak sesuai tempatnya, manusia bisa berbuat apa? Bahkan rela melenyapkan nyawa karena cinta tanpa keimanan pada Yang Maha Kuasa. Semoga Suci tidak termasuk orang yang seperti itu. Padahal orang yang bunuh diri dosanya lebih besar dari orang yang membunuh orang lain. Dengan bunuh diri, seseorang akan merasakan penderitaan 3 kali. Yang pertama, penderitaan di dunia yang membuatnya melakukan hal seperti itu. Yang kedua, penderitaan sakaratul maut. Dan yang terakhir, penderitaan yang kekal di akhirat nanti. Sebenarnya Arya juga tidak tega melihat kondisi Suci. Tapi Arya ingin menjaga perasaan Alin. Kalau begitu, kami pulang dulu. Ujar Brian yang hendak bangkit, namun bahunya ditahan oleh Arya. Arya menekan bahu Brian hingga dia duduk kembali, dan membuat Brian memicingkan mata padanya. Kau mau kemana? Kenapa buru-buru? Ujar Arya tersenyum manis pada Brian, membuat Brian geli dibuatnya. Aku harus pergi, aku masih banyak urusan. Ujar Brian tegas. Urusanmu di sini belum selesai. Kau temani Suci di sini. Kenapa harus aku? Bukankah kau penasaran kenapa aku sangat berat meninggalkan Suci? Jika kau tetap di sini, maka kau akan dapat jawabannya. Ucap Arya berbisik di telinga Brian. Maaf, aku sudah tidak tertarik. Tolak Brian. Jika kau beranjak dari sini, maka kau akan menyesal. Suci, jaga dirimu baik-baik. Aku akan pergi. Suci, yang sabar ya. Ucap Alin tulus. Aku bisa jalan sendiri, Mas. Ujar Alin menyingkirkan tangan Arya ketika Arya sudah menyentuh lututnya hendak membopong Alin. Arya mengerutkan alisnya saat melihat Alin berjalan sendiri, walaupun langkahnya terseok-seok. Dasar wanita. Gumam Arya melihat Alin berjalan dengan langkah pelan dan terseok-seok. Baru tadi istri kecilnya itu merengek tidak bisa jalan. Entah dia sengaja ingin mengompori Suci atau ingin bermanja-manja dengan suaminya. Berarti masih bisa dipakai.
Batin Arya tersenyum menyeringai. Arya menyusul kepergian Alin. Arya tidak sabaran melihat langkah kaki Alin yang lambat segera menggendongnya. Mas, aku bisa jalan sendiri, gak usah digendong. Kelamaan, cepat kita pulang, terus kita bikin ade. Ujar Arya yang sudah hampir sampai mobil. Kamu itu nyebelin nih. Salah sendiri kamu enak. Jawab Arya tanpa tahu malu. Arya memasukkan Alin ke kursi depan mobil. Alin hanya merengek. Dan satu kecupan mendarat di bibir ranum Alin. Kamu itu maniak ya, Mas? Jangan berisik. Ucap Arya memasang sabuk pengaman untuk Alin. Lalu memutari mobil, kemudian masuk dan duduk di kursi kemudi. Alin hanya mengerucutkan bibirnya karena Arya sangat keterlaluan. 3 jam kemudian handphone Arya berdering. Namun tak Arya hiraukan karena Arya sedang sibuk. Namun handphone Arya terus berdering tanpa henti. Mas, angkat dulu teleponnya, siapa tahu penting. Akhirnya Arya menerima panggilan dari Brian. Ada apa? Kau mengganggu orang yang sedang asik bercinta saja. Ucap Arya dengan suara yang terdengar kesal. Alin yang berada di bawahnya mencubit lengan Arya. Bisa-bisanya mengatakan hal itu dengan mudah. Suci mencoba menggantung diri. Ucap Brian tapi dengan suara datar.